Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di minggu ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di minggu ini. Engkau masih memimpin dan mengurapi kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan melalui itu kami persembahkan hati pikiran kami hanyalah kepadamu. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Hanya berandaskan anak-Mu Tuhan Yesus juru sampai kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu tanda kehidupan rohani yang mulai melemah adalah ketika seorang mulai berhenti berdoa. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Banyak orang masih datang ke gereja, masih melayani, masih tersenyum di depan orang lain, tetapi kehidupannya, doanya mulai hilang. Padahal doa bukan hanya kewajiban orang percaya, tetapi napas kehidupan rohani. Mengapa Bapak Ibu yang terkasih? Tanpa doa, hati menjadi dingin, iman menjadi lemah, dan hidup mudah dikalahkan dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 14 menunjukkan kepada kita pentingnya tetap berdoa tanpa jenuh. Paulus sedang berada dalam penderitaan, tetapi ia tidak berhenti berdoa bagi jemaat. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi pertanyaan dalam firman Tuhan mengajarkan kita di minggu ini adalah, mengapa kita harus tetap berdoa? Itu yang menjadi tema kita Bapak Ibu yang terkasih. Tetap berdoa, tapi mengapa kita tetap harus berdoa? Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam firman Kolose ini, poin yang pertama adalah di Kolose 1 ayat 9. Doa membuat kita mengenal kehendak Tuhan.
Kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus berdoa supaya jemaat dipenuhi dengan pengetahuan kehendak Allah, dengan hikmat dan pengertian rohani. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Banyak orang ingin tahu tentang masa depan. Banyak orang ingin tahu tentang jalan hidupnya, keputusan yang terbaik, tetapi sedikit yang mencari kehendak Tuhan melalui doa. Doa bukan hanya meminta sesuatu Bapak Ibu yang terkasih, tetapi juga mencari hati dan kehendak Tuhan. Mengapa Bapak Ibu yang terkasih? Karena semakin seorang berdoa, semakin ia peka terhadap suara Tuhan. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Selanjutnya adalah poin yang kedua. Itu dalam Kolose 1 ayat 10 sampai 11. Yaitu tentang doa memberi kekuatan untuk bertahan. Firman Tuhan berkata, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, kita ketahui dalam firman ini, Paulus tahu hidup orang percaya itu tidaklah mudah. Pastinya banyak pergumulan, banyak pencobaan, banyak air mata, dan juga peperangan rohani. Tapi doa memberikan semangat kekuatan yang baru. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Karena kekuatan manusia ada batasnya. Kadang kita berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Tetapi kita berdoa, Tuhan memberi kekuatan, kesabaran, ketekunan, dan damai sejahtera. Doa bukan selalu mengubah keadaan dengan cepat, tetapi doa mengubah hati kita supaya tetap kuat menghadapi keadaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga. Ini adalah poin yang terakhir dalam Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Bagaimana doa membuat kita hidup dalam ucapan syukur. Karena firman Tuhan berkata, dan mengucap syukurlah dengan sukacita kepada Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus mengingatkan jemaat tentang karya keselamatan Kristus. Ia ditebus, diampuni, dipindahkan dari kuasa kegelapan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, orang yang berdoa akan memiliki hati yang bersyukur. Mengapa? Karena dalam doa kita diingatkan, Tuhan masih setia, Tuhan masih memelihara, dan Tuhan masih mengasihi kita. Doa membuat kita melihat bukan hanya masalah, tetapi juga penyertaan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu terkasih? Contohnya Bapak Ibu terkasih, banyak orang hanya berdoa saat membutuhkan sesuatu. Tetapi Paulus mengajarkan doa juga harus penuh ucapan syukur. Amin Bapak Ibu terkasih. Amin. Sehingga saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan mengingatkan kita jangan berhenti berdoa. Ketika doa mulai hilang, iman mulai pasti lemah. Tetapi ketika kita berdoa, kita semakin mengenal kehendak Tuhan. Kita semakin menerima kekuatan baru dan hati kita dipenuhi ucapan syukur. Mungkin hari ini ada yang lelah, ada yang kecewa, ada yang takut, atau juga sedang bergumul berat. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, jangan menyerah, tetap datang kepada Tuhan dalam doa. Karena Tuhan mendengar setiap doa anak-anaknya.
Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih atas waktu yang Kau berikan di minggu ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami untuk tetap berdoa. Karena doa membuat kami untuk mengenal kehendak-Mu. Karena doa memberikan kekuatan untuk kami bertahan. Karena doa membuat kami hidup penuh ucapan syukur. Kami serahkan semua kehidupan kami, Tuhan. Sebagai orang percaya, kami tetap berdoa. Hanya berandaskan anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin.